Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Dr. Eli Prihasti Wuryani MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Tradisi Lisan Sumatera Utara, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian yang menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, kami dari kelompok Tradisi Lisan India akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Tradisi Upacara Maha Puja Tiruvila di Kuil Sri Maha Mariaman Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Namun sebelumnya ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Diawali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Febrianis Maungsong dengan NIM 220311014 sebagai moderator dan pemateri yang pertama. Selanjutnya kepada rekan-rekan saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Fitria Wandasari dengan NIM 22031111024 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Feby Lorita Simarmata dengan NIM 22031111006 sebagai pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kita langsung masuk saja kepada materi kita dengan judul Tradisi Upacara Maha Puja Tiruvila Kuil Sri Maha Mariaman, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Baik, pada latar belakang, keberadaan masyarakat India Tamil di kota Batang Kuis tidak dapat dipisahkan dengan pendirian perkebunan tembakau yang ada di Tanah Deli atau Sumatera Timur. Yang saat ini sekarang ini salah satunya adalah wilayahnya adalah sebagian dari Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dikarenakan perkebunan tembakau tersebut memerlukan pekerja-pekerja. Salah satunya pekerja yang didatangkan oleh pihak perkebunan tembakau adalah masyarakat India Tamil yang berasal dari India. Mengingat masyarakat lokal seperti suku Melayu dan suku Batak tidak mau bekerja menjadi kuli karena mereka menganggap pekerjaan ini kurang baik untuk mereka atau kurang pantas. Selanjutnya kita masuk pada tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan jenis warisan kebudayaan yang proses penyampaiannya secara lisan. Dalam buku Lord Maulid pada tahun 2012 halaman 5 dan Duija tahun 2005 pada halaman 113 mendefinisikan tradisi lisan sebagai suatu yang dituturkan dalam masyarakat. Lalu definisi tradisi lisan itu segala wacana yang disampaikan secara lisan lalu mengikuti cara atau ada istiadat yang telah ada dalam suatu masyarakat. Nah, berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi lisan merupakan wacana lisan yang dituturkan dalam masyarakat dan proses penyampaiannya mengikuti pola dalam masyarakat itu sendiri. Lalu selanjutnya upacara adat. Sutiono tahun 2013 pada halaman 31 menyatakan bahwa upacara merupakan peristiwa antropologis yang berarti peristiwa dari masa lampau sehingga sekarang bentuk, waktu, dan tempatnya adalah ajat dan mengandung banyak keunikan. Nah, dikatakan ajat karena selalu dilaksanakan pada jadwal yang telah mentradisi. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kelima pada online 2016 menyebutkan bahwa upacara adat atau menurut adat istiadat adalah rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu menurut adat atau agama tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk pada upacara pernikahan. Di dalam kebudayaan masyarakat manapun, perkawinan ataupun pernikahan adalah sebuah institusi yang dipandang suci dengan tujuan meneruskan generasi manusia. Nah, perkawinan akan melibatkan sistem religi, ekonomi, kekerabatan, dan sistem sosial lainnya. Nah, upacara perkawinan ini dalam kebudayaan Tamil disebut tirumanam. Nah, berasal dari dua kata, tiru dan manam. Nah, kata tiru ini berarti tentang, berasal dari atau berhubungan dengan Tuhan. Nah, di sisi lain kata menyatukan. Jadi kata tiru manam dalam perspektif agama Hindu adalah penyatuan kedua jenis manusia atau kehendak Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya kita masuk pada pelaksanaan keseluruhan rangkaian
Tiru Manam terdiri dari tiga jenis atau 3 upacara, yaitu yang pertama ada upacara melamar yang disebut niscayam, lalu yang kedua ada upacara tunangan yaitu yang disebut parisam, dan yang ketiga ada upacara perkawinan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua kepada Saudari Fitria. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai teori puja. Nah, puja adalah tindakan yang menunjukkan penghormatan kepada dewa, roh, atau aspek lainnya yang ilahi melalui doa, nyanyian, dan ritual. Bagian penting dari puja ini adalah pemuja Hindu membuat hubungan spiritual dengan yang ilahi. Paling sering kontak itu difasilitasi melalui objek. Objeknya yaitu elemen alam, patung, bejana, lukisan, atau cetakan yang disembah. Kemudian puja ini biasanya dilakukan oleh setidaknya satu anggota rumah tangga setiap hari. Puja adalah sarana untuk menghormati dewa ataupun dewi yang kehadirannya di rumah dipercaya dapat melindungi keluarga dan mendatangkan keberuntungan. Perlengkapan yang digunakan antara lain pembakaran dupa dan nampan yang berisi bunga, buah, ataupun makanan. Baik, selanjutnya mengenai teori upacara Mahapuja Tiruvila. Dalam ajaran Hindu, penyucian ini dinamakan Tiruvila, yang makna dari Mahatiruvila ini adalah penyucian diri agar terhindar dari hal-hal yang tidak benar. Atau pendapat ini diterangkan oleh pendeta Mithun Krishna. Nah, selain penyucian diri, upacara ini juga sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan umat Hindu kepada dewa. Perayaan Tiruvila ini digelar setiap tahun karena umat Hindu itu yakin bahwa penyucian merupakan waktu yang tepat untuk bermohon belas kasih dari para dewa ataupun para dewi. Nah, selanjutnya metode. Dalam penelitian kami, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2007 halaman 1, metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik. Kemudian teknik pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan, analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya. Alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif, menurut Mulyana tahun 2008 halaman 150, tujuan dari penelitian deskriptif yang kami gunakan ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sifatnya serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian hasil dan pembahasan mengenai sejarah kuil Sri Mahamariaman. Kuil Sri Mahamariaman adalah satu-satunya kuil Hindu yang ada di Kecamatan Batangkuis. Terletak di Jalan Rumbia atau Jalan Batangkuis Lubuk Pakam, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis. Kuil Sri Mahamariaman ini sudah ada sejak zaman Belanda. Kuil ini memiliki nilai sejarah yang prestisius
terletak di kawasan pemukiman orang-orang yang berketurunan India yang sudah bermukim di Kecamatan Batangkuis lebih dari 6 generasi yang lalu. Keberadaan orang-orang keturunan India ini merupakan bagian dari keberagaman suku bangsa yang menjadi bukti bahwa kota ini adalah kota yang sangat toleran. Kuil yang dibangunannya memiliki pancaran budaya dan yang kental dari sisi keindahan arsitekturnya, tak hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Hindu, namun jika nilai sejarahnya ditelusuri lebih mendalam, akan mengiaskan konsep multikultural masyarakat di Batangkuis pada masa lampau. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah kuil Sri Mahamariaman. Akan disambung oleh pemateri ketiga, yaitu Saudari Feby Laurensa Simarpanta. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya kepada Saudari Feby, waktu dan tempat saya persilahkan untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi dari hasil penelitian yang telah kita lakukan. Dahulu kuil Sri Mariaman ini sangat sederhana, tidak seperti sekarang yang sudah banyak sekali perubahan yang pesat. Nah, saat orang tua pendeta yang tinggal dan mengurus kuil Sri Mahamariaman pada zaman Belanda melakukan sembahyangan atau ibadah secara sederhana. Kemudian datang orang-orang Belanda ke kuil Sri Mahamariaman, meminta pendeta untuk meminta doa pada dewa di kuil tersebut agar turun hujan di daerah kekuasaan Belanda tersebut. Nah, tahun demi tahun berlalu, sejak Belanda meminta doa di kuil tersebut, semua berjalan dengan lancar dan mereka datang untuk memberikan tanah di sekitar kuil tersebut untuk tempat beribadah dan memperbesar kuil dari kuil Sri Mahamariam. Nah, pelan-pelan dibangunlah gubuk-gubuk kecil untuk tempat mereka beribadah. Tahap demi tahap jadilah seperti kuil yang sekarang ini. Ucap pendeta atau juru kunci kuil Sri Mahamariaman. Kemudian kuil Sri Mariaman menggambarkan corak Hindu Tamil di Kecamatan Batangkuis. Nah, terletak di Kampung Madras yang banyak dihuni etnis Tamil. Nah, kuil ini sudah berdiri lebih dari 1 abad. Arsitektur dan warna bangunan yang khas membuat kuil Sri Mariaman begitu ikonik. Arca Dewi Sri Mariaman yang berada di tengah altar menjadi alasan mengapa kuil ini diberi nama kuil Sri Mariaman. Nah, Dewi Sri Mariaman ini adalah dewi utama bagi umat Hindu India Selatan. Nah, asal daerah pedesaan Tamil Nadu. Pada pintu gerbang kuil dihiasi oleh sebuah gopuran, yaitu menara bertingkat yang biasanya dapat ditemukan di pintu gerbang kuil-kuil Hindia dari India Selatan. Nah, gopuran ini mirip semacam gapura. Nah, keberadaan patung juga banyak dijumpai di dalam ruangan. Berbagai bentuk relief yang ada semakin menyempurnakan keindahannya. Nah, keindahan tersaji mulai dari dinding hingga langit-langit. Gaya arsitektur macam ini disebut arsitektur Dravida atau gaya kuil India Selatan. Sejak berdirinya kuil ini, tidak ada masyarakat yang menentang, dan mereka juga mau menerima akan adanya kuil Sri Mariaman ini. Kemudian, upacara yang dilakukan di kuil Sri Mariaman. Nah, menurut pendeta yang kami wawancarai menjelaskan bahwa biasanya di kuil Sri Mariaman ada acara yang dilakukan, yaitu seperti acara harian seperti pagi dan sore, ada pemujaan. Kalau di hari Jumat ada persembahan khususnya atau bisa dikatakan seperti sembahyang. Dan tiap tahunnya ada acara Trisula yang sering disebut dengan Mahapuja Tiruvila. Nah, acara Trisula ini adalah tombak permata 3 yang secara harfiah berarti 3 tombak. Nah, Trisula adalah senjata Siwa, salah satu dari Trimurti yang sering disembah pada masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera dan Jawa. Kemudian alat yang diperlukan untuk penyembahan. Nah, menurut pendeta atau juru kunci yang kami wawancarai, kuil Sri Mahamariaman menjelaskan bahwa untuk alat penyembahan pada dewa atau dewi
ada beberapa bahan, yaitu bunga kapur barus bakar, kemenyan bakar, hiu atau dupa. Kemudian ada dewa-dewa yang dipuja di kuil Sri Mariaman. Yang pertama itu Dewa Ganesha. Jadi Dewa Ganesha ini dikenal sebagai dewa penghalau rintangan, baik dari gangguan fisik maupun magis. Yang kedua itu ada Dewi Mariaman. Dewi Mariaman ini adalah dewi rakyat Tamil yang pemujaannya mungkin berasal dari India sebelum zaman Weda. Kemudian yang ketiga Dewa Murugan. Nah, mitologi Hindu meyakini bahwa Dewa Murugan adalah putra dari Dewa Agni sebagai dewa bersenjata tombak yang juga dikenal dengan berbagai nama seperti Kartikeya, Kumara, Sanmuka, Kanda, serta Subramaniam, yang merupakan dewa panglima perang dan pelindung negeri Tamil Nadu dan Sri Lanka. Kemudian ada yang keempat Dewi Durga. Nah, pada Dewi Durga ini dalam agama Hindu adalah istri Dewa Siwa yang dikenal pula dengan beragam nama seperti Uma, Parwati, dan Durga Mahisasuramardini. Kemudian demikianlah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Terima kasih kepada pemateri yang kedua dan yang ketiga atas penyampaian materinya. Selanjutnya sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulan pada presentasi pada hari ini yaitu penelitian ini membahas mengenai tradisi lisan masyarakat India yang ada di Kecamatan Batangkuis. Nah, salah satu tradisi yang setiap tahunnya dilakukan di kuil Sri Mariaman Batangkuis adalah tradisi upacara Mahapuja Tiruvila. Nah, upacara Mahapuja Tiruvila ini adalah upacara penyucian diri yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Nah, selain penyucian diri, upacara ini juga sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan umat Hindu terhadap dewa. Nah, perayaan Tiruvila ini juga digelar setiap tahunnya karena umat Hindu percaya bahwa penyucian merupakan waktu yang tepat untuk permohonan belas kasih dari para dewa. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun perlakuan kami, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Kami dari kelompok tradisi lisan India pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.